Bapak Ibu, kita masuki acara kita selanjutnya, yaitu materi yang akan diberikan oleh dua narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Ibu Siti. Kepada Ibu Siti, sudah siap ya Bu? Ready Bu Siti? Iya, ready. Oke. Makasih Bu, silakan ya Bu. Iya, terima kasih kepada Bu Fatima selaku host kita yang terkece pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah, asal dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. Saya selaku guru ekonomi, di sini saya bertindak sebagai moderator pada kegiatan webinar kali ini. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa kepada bapak-bapak yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Adlan SPD MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Yang kami hormati Bapak Samiun Alim, SPD, MPD, selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Medan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di era pandemik ini, kita masih merasakan pembelajaran, betapa sulitnya pembelajaran di sekolah. Selain kita harus menjaga imun tubuh, proses pembelajaran juga harus berlangsung berjalan secara lancar. Maka dari itu, di sini kita mengangkat tema Merdeka Belajar dalam Pembelajaran di Sekolah. Marilah kita simak pemaparan dari materi kita. Pemateri pertama itu yaitu ada Bapak Dr. Andus Awaludin Sitorus MPD. Ready, Pak? Siap. Ya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan atau membacakan CV singkat dari beliau. Beliau ini merupakan Kabid Organisasi APSI se-Sumatera Utara. Beliau lulusan dari Sarjana Pendidikan Matematika IKIP Medan dan Magister Pendidikan Matematika Unimed. Beliau meraih prestasi juara 2 guru berprestasi tingkat SMA se-Sumatera Utara tahun 2008 dan juara 1 Olimpiade guru matematika tingkat SMA se-Sumatera Utara 2008. Beliau akan membawakan materi yang berjudul Filosofi Merdeka Belajar dalam Pembelajaran. Oke, mohon izin Bapak sebelum Bapak memaparkan materi, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 40 menit. 5 menit sebelum materi berakhir, mohon izin ya Pak ya, saya mengingatkan Bapak. Ya, dan kepada peserta webinar siang hari ini boleh untuk sambil menyimak materi yang disampaikan para pemateri, melayangkan pertanyaan ke chat room yang telah tersedia. Terima kasih. Silahkan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat saya kepada Pak Dr. Adlan SPD MM, Kadis Kota Medan, kemudian kepada Ketua IDI Medan, kemudian kepada seluruh panitia, dan kepada Bu Mahniar Sinaga sebagai narasumber kedua. Jadi perkenalkan, nama saya Awaludin Sitorus, saya bertugas di pengawas SMA Cap Diskisaran. Sebenarnya saya orang kampung ini, tapi karena ke Medan ya datang aja ke Medan kan gitu. Pengawas SMA. Seperti yang diberitahukan tadi oleh moderator, saya dari guru langsung jadi pengawas. Karena waktu itu kepala dinas langsung menanya sama saya, awak mau apa katanya. Sudah saya juara 2 kali di tahun yang sama berjarak beberapa bulan. Kepala dinas menanya kepada saya, awak mau apa? Saya bilang, saya mau pengawas Pak. Saya bilang, iyalah kalau pengawas hari ini siap katanya. Artinya Bapak Ibu guru hebat. Jalan itu terbuka luas karena semua berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpikir zaman dulu untuk menjadi kepala sekolah harus begini, menjadi pengawas harus begini, itu saya tidak temui dalam kehidupan saya. Saya hanya bekerja, kemudian Allah Maha tahu
kinerja kita, maka standar penghargaan itu kan berdasarkan pekerjaan. Maka saya diberi tawaran, bukan meminta, sedikit pun saya tidak minta. Bagaimana dia tawarkan, saya iakan langsung. Beberapa bulan saya jadi pengawas tanpa diketahui oleh kepala sekolah saya dan guru-guru di tempat saya mengajar. Itulah kekuasaan Allah SWT. Bapak Ibu guru hebat, yang pertama syukur kehadirat Allah SWT, karena Allah SWT tempatkan kita di tempat yang mulia. Pendidikan ini kerja mulia, Bapak Ibu. Setiap kebaikan yang dilakukan orang, asbab ilmu dari kita, maka mengalir pahalanya kepada kita sebesar pahala yang melakukan, tanpa permisi, Bapak. Jadi seorang guru bisa dapat pahala sedang tidur tanpa dibangunkan, saat muridnya melakukan amal kebaikan yang berasal dari dia. Maka pahala mengalir terus kepada dia. Maka heran saya kalau ada guru yang tidak bangga dengan profesi guru yang begitu mulia. Sampai saya berpikir di surga nanti banyak guru. Karena dia punya jalur pahala yang begitu banyak. Kemudian syukur kedua karena kita dipilih Allah menjadi guru-guru yang tidak pernah berhenti berguru. Guru-guru yang tidak pernah berhenti berguru. Kenapa harus tetap berguru? Karena guru ini dididik di masa lalu. Saya tahun 88 dididik. Mengajar saat ini. Untuk mempersiapkan siswa sukses di masa depan. Kalau saya memadakan ilmu yang saya terima dari pendidikan saya untuk merancang kesuksesan siswa saya, maka 2 tingkatlah saya kuno dalam merancang suksesnya siswa saya. Maka guru tidak boleh berhenti berguru. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya akan share. Sudah kelihatan Pak? Kira-kira. Sudah Bu? Sudah Pak. Bu? Sudah bisa Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Walaupun latar belakang saya matematika, tapi saat ini saya diundang sebagai filsuf. Seorang yang bicara tentang filsafat. Filosofi merdeka belajar dalam pembelajaran. Mengapa harus bahas filosofinya? Ada beberapa permasalahan Bapak Ibu. Kalau kita tidak paham filosofi merdeka belajar, maka kita sebagai guru akan berpikir begini Bapak Ibu. Ini kurikulum baru, apa kerja teknis saya? Kerja teknis saya. Ini kan masih tipe pekerja Bapak Ibu. Kita hanya berpikir apa kerja teknis saya? Saya harus buat RPP, saya buat ini, saya buat ini, saya buat itu. Seperti itulah kenyataannya kalau kita tidak memahami sebenarnya apa ruh merdeka belajar ini. Kemudian Bapak Ibu, ada sebagian guru yang berpikir bahwa merdeka belajar itu sama dengan merdeka mengajar gitu. Maka guru langsung bersorak, alhamdulillah merdeka belajar ini sama dengan merdeka mengajar, artinya tugas administratif kita menjadi lebih ringan. Ya, ini tanda tanya juga. Kita lihat aja siapa yang sudah ikut program sekolah penggerak. Maka Bapak Ibu kita akan bicara filosofi merdeka belajar. Masalah teknis nanti, itu untuk yang pernah ikut program sekolah penggerak, di dalamnya mengatakan bahwa bahan itu tidak boleh di-share untuk umum. Untuk capaian pembelajaran masih dikasihnya stempel warna merah. Khusus kalangan sendiri dikatakan. Jadi kita tidak bisa secara teknis. Oke Bapak Ibu, saya akan cerita perubahan paradigma kurikulum kita dari dulu. Dulu kita pakai kurikulum berbasis materi. Kurikulum berbasis materi berubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Di kurikulum berbasis materi, itu targetnya menghabiskan berapa buku. SD menghabiskan materi ini, SMP menghabiskan materi ini, SMA menghabiskan materi ini. Kurikulum berbasis kompetensi, targetnya adalah kompetensi. SD bisa ini, mampu ini, SMP mampu ini, SMA mampu ini. Bapak Ibu, saya sengaja buat gambarnya itu gambar buku dan gambar dunia kerja. Kalau kurikulum lama, kita menghabiskan buku. Tidak begitu penting apa kegunaannya di dalam dunia kerja atau dunia. Bapak Ibu, saya adalah orang yang mengalami kurikulum berbasis materi. SMP saya sudah pernah ditampar guru olahraga, karena guru olahraga menanya kepada kami ujiannya berapa ukuran lapangan voli, berapa berat bola, berapa tekanan bola. Saya tipe belajar saya kinestetis sebenarnya. Maka saya langsung bertanya dalam hati, untuk apa aku tahu ukuran lapangan voli? Untuk apa aku tahu berat bola? Dan dalam hati saya menantang bahwa juara dunia bola voli juga tidak hafal berat voli secara sampai gramnya. Dan juara dunia bola voli dalam melakukan smash, dia tidak pernah memperhitungkan jarak lapangan,
tinggi net atau apa. Dia hanya melakukan smash ke tempat yang kosong. Artinya, kurikulum berbasis materi ini tidaklah mementingkan apa manfaat dalam konteks kehidupan. Salahkah guru saya? Tidak. Karena masa itu kurikulum berbasis materi. Di SMA kelas 2 saya mendapat ranking 2 dari bawah, 37 dari 38. Tapi saya tidak bodoh. Karena kalau NEM, matematika saya tertinggi. Karena guru wali kelas saya guru sejarah. Dia suka menanya tahun-tahun. Tahun berapa pahlawan ini meninggal, tahun berapa pahlawan ini meninggal. Dalam hati saya ini masalah besar. Karena opung saya sendiri, saya tidak hafal tahun berapa meninggalnya, walaupun meninggalnya belum 100 tahun. Pertanyaan berikutnya, kalau saya hafal tahun meninggal pahlawan ini, saya jadi apa? Apa sikap saya yang berubah dengan menghafal tahun meninggalnya seorang pahlawan? Tapi kalau dia tanya, apa yang kamu kagumi dari pahlawan ini? Dan jika kamu menjadi bupati, apa yang harus kamu contoh dari pahlawan itu? Mungkin saya akan bisa menjelaskannya. Bapak Ibu, jadi perubahan paradigma ini sebenarnya berlaku sudah lama. Sekarang kurikulum kita berbasis kompetensi. Berikutnya, dalam wilayah penggunaan, kita pernah memakai kurikulum yang berlaku untuk seluruh negara. Sekarang baru berubah menjadi kurikulum yang berlaku untuk tiap satuan pendidikan. Apa kekurangannya kurikulum yang berlaku untuk seluruh negara? Artinya, semua anak mempelajari kemampuan yang sama, walaupun itu sudah berbasis kompetensi. Dan ternyata beberapa kemampuan yang dipaksakan dipahaminya tidak bermanfaat dalam kehidupan di tempat dia gitu. Makanya berubahlah paradigmanya, kita disuruh membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan, termasuklah K13. Jadi Bapak Ibu, K13 itu KBK, karena KBK itu adalah kurikulum berbasis kompetensi. Merdeka Belajar juga KBK, karena apa? Karena KBK itu kurikulum berbasis kompetensi. Di Merdeka Belajar juga fokusnya adalah kompetensi. Kalau di K13 dikatakan KD, di Merdeka Belajar nanti kemungkinan Bapak Ibu akan dikatakan capaian pembelajaran. Capaian itu isinya juga kompetensi. Kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Jadi sebenarnya ketiga kurikulum ini sebenarnya berbasis kompetensi. Jadi kalau ada orang bilang kurikulum 13 KTSP, dia bilang tidak Pak, bukan KTSP Pak. Jadi kalau bukan KTSP berlaku dalam wilayah mana? KTSP kan kurikulum tingkat satuan pendidikan, misalnya kurikulum SMK Sandiuda, teman saya Pak Hafiz itu kan, atau SMA atau MAN satu kisaran, MAN satu Medan gitu. Kemudian Bapak Ibu, saya bisa membuat analogi untuk lawan tiap tingkatan level kurikulum yang 2 di atas, tapi yang bawah saya tidak pandai membuatnya Bapak Ibu. Nanti saya mohon bantuan lah. Kalau KBM lawannya KBK, kalau untuk seluruh negara lawannya untuk satu sekolah. Merdeka Belajar ini lawannya kan nggak mungkin terjajah gitu kan. Jadi saya tidak bisa buat, tetapi Bapak Ibu pemahamannya bahwa di Merdeka Belajar ini siapa yang dimerdekakan? Apakah siswa? Apakah guru? Apakah pengawas? Karena saya pengawas. Apakah dinas atau kementerian? Ini perlu kita pikirkan agar kita bisa merancang, kita pantas bersorak atau seharusnya kita lebih meningkatkan kinerja gitu. Yang saya takutkan, Merdeka Belajar ini kita artikan bahwa kita pantas bersorak. Gitu. Sesudah kita lihat pekerjaannya, ternyata kita bukan pantas bersorak, tapi harus meningkatkan kinerja kita. Oke Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, filosofi dunia pendidikan itu Bapak Ibu. Saya berpikir bahwa dunia pendidikan itu ada karena siswa. Jadi kalau dalam pemikiran filosofinya, lebih berharga seorang siswa SD yang buka baju daripada seorang menteri. Karena seorang menteri diadakan pemerintah untuk mengelola anak-anak ini. Gitu. Kalau tidak ada anak-anak ini, tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah, tidak ada pengawas, tidak ada kepala dinas, mohon maaf, tidak ada juga menteri. Karena semua diadakan karena anak-anak ini. Jadi filosofi menurut saya, adanya anak-anak bangsa yang harus dipersiapkan untuk sukses di dunia kerja dan dunia nyata. Ini asalnya Bapak Ibu. Adanya anak-anak bangsa yang mau disiapkan untuk sukses. Maka jadi muncul lembaga pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau sebab akibat, sebenarnya lembaga pendidikan ini akibat, bukan sebab, bukan akarnya. Akarnya itu adanya anak-anak yang mau dipersiapkan untuk sukses dunia kerja dan dunia nyata. Akibat dari itu, maka diadakan. Saya buat tanda petik. Tanda petik ini artinya apa? Diadakan, Pak.
Dia bukan ada sendirinya. Dia diadakan karena kebutuhan yang lain. Gitu. Diadakan lembaga pendidikan untuk memfasilitasi mereka, bukan artinya lembaga pendidikan untuk lembaga pendidikan. Jadi berpikir kita tidak boleh ini. Artinya Bapak Ibu, sebagai guru kita berpikir kita pelayan siswa. Kita ada karena mereka. Jangan berpikir dari mereka. Karena apa? Karena kita diadakan dalam tanda petik. Diadakan karena mereka. Maka Bapak Ibu, ada anak-anak bangsa ini yang akan kita kirim sukses dunia kerja dan dunia nyata. Maka diadakanlah lembaga pendidikan. Kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang kebetulan bernasib diadakan di lembaga pendidikan ini untuk bekerja di sini. Jadi menurut filosofi saya, pelaku pendidikan, semua kita, pelaku pendidikan, guru, orang tua, kasep, pengawas, disdik, Kemdikbud, adalah fasilitator. Bahasa kasarnya pelayan, Pak. Adalah fasilitator atau pelayan untuk peserta didik. Jadi secara filosofi saya mengatakan, jabatan kita ini ada karena dan untuk mereka. Jabatan kita ini ada karena dan untuk mereka. Artinya begini, kalau anak-anak bangsa tidak ada, maka kita tidak akan bekerja. Karena tidak ada yang mau kita layani. Jadi pola pikir kita harus dibalik. Bukan siswa di bawah kita nilainya. Dalam jabatan, nilai siswa sebenarnya di atas kita karena kita diadakan untuk mereka. Bapak Ibu, di Merdeka Belajar itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Katanya, anak lahir itu sudah membawa catatan potensi yang masih buram. Pendidikan memperjelas potensi baik dan mengaburkan potensi buruk. Jadi bukan teori tabula rasa yang putih bersih, tidak. Sebenarnya anak itu sudah membawa potensi baik dan buruk, tapi masih buram. Ada kemungkinan untuk menjadi baik, ada kemungkinan untuk menjadi buruk. Itu dia potensinya. Pendidikan ini berusaha memperjelas potensi baik dan mengaburkan potensi buruk. Gitu. Makanya Bapak Ibu, jangan heran kalau anak yang dilahirkan dari keluarga yang sama, sekolah di tempat yang sama, mempunyai guru yang akhirnya nanti berbeda potensi yang muncul dari kedua anak ini. Karena mereka bukan sebuah kertas putih yang mau dicoret-coret, tapi seorang yang punya potensi dan pendidikan ini berusaha untuk memperjelas potensi baik, mengaburkan potensi buruk. Di Merdeka Belajar dikatakan bibit jagung tidak akan tumbuh menjadi pohon mangga. Tidak, kita tidak pernah boleh berpikir bahwa bibit jagung akan menjadi pohon mangga. Sama dengan saya matematika. Apakah saya harus menginginkan anak saya itu jago matematika semua? Tidak juga. Toh banyak kawan saya yang tidak jago matematika sukses, lebih sukses dari saya gitu. Karena apa? Karena memang potensinya tidak di situ gitu. Jadi bibit jagung tidak akan tumbuh menjadi pohon mangga, tetapi dapat tumbuh menjadi pohon jagung subur berbuat lebat atau menjadi jagung kurus tanpa buah. Ini yang kerja kita Bapak Ibu. Kerja kita ini bibit jagung tukar dia menjadi pohon mangga, tapi kita bisa buat dia menjadi jagung subur atau jagung kurus, itu dia. Jadi pendidikan itu tidak merubah bibit bertukar menjadi bibit lain, tetapi pendidikan itu memaksimalkan bibit yang ada agar dia menghasilkan dengan hasil yang paling tinggi, gitu. Tidak lagi di bawahnya. Artinya gini, sebenarnya Bapak Ibu, kegagalan dunia pendidikan itu bukan hanya dari nilai, dari potensi. Contoh, anak A sebenarnya punya potensi maksimal mendapat nilai 9. Gurunya hanya mampu membuat dia nilai 7. Itu kegagalan. Sementara anak B hanya mampu dia potensi dia itu maksimal jadi 6. Gurunya mampu membuat jadi 6. Itu guru yang berhasil. Artinya tidak masanya kita berpikir hasil. Merdeka Belajar itu fokusnya kepada proses. Maka Bapak Ibu, nanti di Merdeka Belajar, asesmen formatif itu diperbanyak. Bukan sumatif, karena fokusnya bukan di hasil, tapi formatif dilakukan, dievaluasi, ada kesalahan, diperbaiki. Kenapa? Pendidikan proses. Oke Bapak Ibu. Jadi pendidikan kita akan menghasilkan ini yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Nah, itu dia pilihannya. Bapak Ibu, pendidikan adalah proses, butuh strategi paling tepat. Masuklah ke dunia siswa, bicaralah dengan mereka. Saya kasih tanda petik.
dan dalam bahasa mereka. Saya kasih teman detik. Karena pembelajaran bukanlah proses memberitahu apa yang kita tahu dan menganggap penting apa yang penting bagi kita. Bapak Ibu, saya akan bercerita karena ini filsafat. Ada seorang pintar, bergelar tinggi, pengajar yang baik, punya motivasi untuk memajukan anak begitu tinggi, tetapi dia tidak punya strategi yang baik. Dia naik sebuah sampan, menjumpai seorang anak mendayung sampan. Anak pendayung sampan ini mulanya semangat mendayung semangat. Pak bertanya, "Nak, kau punya email?" "Enggak, Pak." "WA?" "Enggak." "Lain?" "Enggak." "Kau enggak pernah Zoom?" "Ini punya niat bagus Bapak ini." "Enggak, Pak." Bapak ini bilang, gimana kamu mau sukses di era globalisasi kalau kamu tidak menguasai teknologi informasi? Ini niat baik. Tapi efek dari perbuatannya ini karena tidak punya strategi yang tepat, maka anak menjadi lemas. Anak menganggap dia adalah anak yang gagal, orang yang gagal. Maka mengayuh sampannya pun menjadi lemas, tidak semangat tadi. Dianggap ini bapak ini adalah orang sukses, orang pintar yang sukses. Saya diponis menjadi orang gagal, yang memponis orang pintar. Nggak berapa lama, Pak, ada awan menggumpal gelap. Anak lihat awan gumpal menggelap, pengalaman dia mengatakan ini akan ada badai, maka sampan akan tenggelam. Dia tanya bapak pintar ini, "Pak, mohon maaf, Bapak bisa berenang?" Bapak pintar katakan, "Saya tidak pandai berenang, Nak." Maka anak ini minta maaf, "Pak, minta maaf kalau saya selama ini, Bapak tolong maafkan, kesalahan Bapak saya maafkan." Bapak itu heran, tiba-tiba sampan terbalik. Anak ini berenang ke pinggir. Orang gagal ini, orang yang diponis gagal ini berenang ke pinggir. Tetapi dia kasihan nengok bapak ini, di tengah perenangnya dia lihatnya lah orang yang berhasil ini. Karena bapak itu sudah memponis dia gagal, bapak itu berhasil. Dilihatnya lah bapak pintar yang berhasil ini tenggelam dengan membawa emailnya, WA-nya, internetnya, semua dibawanya ke dasar laut, ke dasar danau. Anak itu heran, sebenarnya keberhasilan itu yang mana? Mengapa begitu bijaknya dia memponis aku gagal, sementara saat ini aku yang berhasil? Artinya Bapak Ibu, ada satu prinsip yang harus kita pegang dalam mengajar. Sehebat apapun kita, walaupun saya juara olimpiade, walaupun juara olimpiade matematika, saya mengajar itu punya prinsip. Pembelajaran bukanlah proses memberitahu apa yang kita tahu dan menganggap yang penting bagi kita. Karena terkadang yang sangat penting bagi kita tidak berharga bagi orang lain dalam posisi orang lain. Dan kedua, untuk menyampaikan kebaikan, walaupun niat kita baik, perlu cara yang baik. Maka masuklah ke dunia siswa. Bicaralah dengan mereka dan dalam bahasa mereka. Kalau jumpa tukang sampan, cerita tentang sampan. Kepada anak petani, minimal kita bertanya. Karena kalau tahu kita orang pintar, begitu dia bercerita, kita dengarkan saja sebentar, itu sudah penghargaan cukup besar. Memotivasi dia untuk menerima apa yang akan kita sampaikan. Bukan ujuk-ujuk, begitu kita datang, kita lihat bahwa anak ini hanya akan gagal dalam kehidupan dan kita punya niat baik. Niat baik tidak cukup kalau tidak dengan cara baik. Maka kita buat versi kita untuk membuat dia menjadi orang baik, tapi malah membuat dia kecewa. Jadi saya ulang bahwa pembelajaran bukanlah proses memberitahu apa yang kita tahu dan menganggap penting apa yang bagi kita, tetapi masuklah ke dunia siswa. Bicara dengan bahasa mereka, dalam bahasa mereka. Oke Bapak Ibu, nanti di kurikulum di Merdeka Belajar, ini siswa-siswa yang masuk lembaga pendidikan akan dikirim untuk sukses di dunia nyata atau dunia kerja. Sebelumnya disiapkan dia memiliki profil pelajar Pancasila. Asesmen diagnostik, ini salah satu pelayanan untuk Merdeka Belajar. Agar apa? Agar pembelajaran mengakomodir keunikan, kemampuan, gaya belajar, karakteristik, dan budaya peserta didik. Kalau tidak diakomodir, dia tidak merdeka. Contoh, saya seorang kinestesis, masuk mata pelajaran sejarah. Apakah mata pelajaran sejarah itu hanya mengakomodir orang audio dan orang visual, tidak mengakomodir kinestetis? Maka saya bukan orang merdeka dalam belajar. Maka saya tidak berhasil. Saya bisa berhasil, saya bisa menceritakan kenapa Majapahit itu hancur. Karena komunikasi antara raja dengan panglima. Kalau saya jadi bupati, maka saya hindarkan miskomunikasi ini dari pelajaran kerajaan tadi. Karena sejarah bukanlah hafalan. Sejarah adalah pembelajaran.
Apa yang kita ambil, kemudian kita manfaatkan kehidupan. Maka waktu jadi guru, Bapak Ibu, saya pernah jadi juri lomba menghias kelas hanya sekali saja. Karena saya lihat begitu banyak gambar-gambar pahlawan, saya tanya siswanya tidak tahu apa yang dikaguminya dari pahlawan itu. Yang saya khawatirkan 2 minggu lagi pahlawan ini ada yang melambai-lambai karena lepas lemnya, ada yang tersuruk di bawah meja. Ini kan bukan apa, ini namanya pahlawan korban perayaan, saya pikir. Saya lebih penting anak-anak itu paham. Dan kalau dilombakan yang cantiknya, maka anak-anak yang banyak uang akan jadi juara. Saya berpikir bukan ini tugas saya sebagai juri. Tapi mohon maaf kalau itu salah, karena Bapak Ibu kita saya bicara tentang filosofi. Nah, susah juga untuk menyalahkannya dari teori. Oke, kemudian materi dirancang sesuai perkembangan dan kebutuhan dunia kerja dan dunia nyata, Bapak Ibu. Jadi ada dua. Jadi lembaga pendidikan itu punya di antara dua kepentingan. Kepentingan pertama, dia harus merancang pembelajaran yang mengakomodir siswa seperti apapun. Kepentingan kedua, dia harus merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan dunia nyata. Bapak Ibu, saya tegaskan bahwa tidak ada standar input dalam pendidikan. Setiap anak wajib diterima. Tidak ada standar input. Tetapi standar output keras. Kenapa? Standar output tegas karena dunia nyata ini tegas permintaannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya guru-guru ini bekerja di sebuah lembaga super. Kalau pabrik biasa, dia punya standar input. Kalau inputnya tidak cocok, tidak diterima. Karena dia punya standar output. Tapi kalau guru tidak. Standar input. Idealnya Bapak Ibu, menurut saya, seluruh sekolah negeri dapat menerima anak bangsa. Tidak boleh seleksi. Karena sekolah negeri disiapkan untuk anak bangsa. Sekolah swasta muncul karena keunggulan. Jadi seharusnya setiap anak negeri ini, kalau mau masuk sekolah negeri, wajib diterima. Dan kalau dia menginginkan kelebihan dari negeri, dia masuk swasta. Hal ini sudah terjadi di SD, Bapak Ibu. Di kampung saya, SD saya 5 dan tutup 2. SD negeri. Saya SD 4 itu 01, 060 udah tutup itu. Sementara di dekat rumah saya, SD swasta booming. Ada Mambaul Hidayah, ada SD Harapan, itu kelebihan siswa. Banyak di tempat di kampung saya ini, sekolah-sekolah SD yang menolak siswa. Secara bersamaan banyak SD negeri yang tutup. Artinya apa? Ini sudah terjadi di SD bahwa semua anak negeri diterima di SD negeri. Anak negeri yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, dia harus mengorbankan sesuatu untuk masuk swasta. Karena untuk mendapatkan sesuatu harus mengorbankan sesuatu, Bapak. Kemudian, pendidikan memerdekakan itu memerdekakan siapa sebenarnya? Apakah memerdekakan siswa? Memerdekakan guru? Memerdekakan kasek? Memerdekakan pengawas? Memerdekakan disdik? Memerdekakan Kemendikbud? Memerdekakan orang tua? Tidak. Memerdekakan siswa untuk berkembang sesuai keunikan, kemampuan, gaya belajar, karakter, dan budayanya untuk sukses sesuai potensinya. Ada 2. Dia merdeka berdasarkan latar belakang dia, dan dia merdeka mengembangkan potensi ke depan dia. Ada 2. Sementara kita, Bapak Ibu, guru, kasek, pengawas, ortu, disdik, Kemendikbud, berkreasi dalam rangka memerdekakan siswa. Artinya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu itu memiliki kemerdekaan bersyarat. Saya merdeka sepanjang kemerdekaan itu saya gunakan untuk memerdekakan siswa. Kalau kemerdekaan itu saya gunakan untuk memerdekakan saya dan menjajah siswa, maka saya tidak merdeka. Jadi dalam Merdeka Belajar ini, guru dimerdekakan. Tidak ada model, tidak ada metode, Pak. Yang ada prinsip aja, bebas saja. Tapi untuk memerdekakan siswa, bukan untuk menyenangkan guru. Pilih ceramah aja lah, enak lah. Tidak. Bapak merdeka memilih apapun yang Bapak pakai. Pemerintah hanya putuskan prinsip. Tetapi dalam pemilihan itu, Bapak berpikir pilihan Bapak jatuhkan kepada hal terbaik yang mampu memerdekakan siswa. Bukan memudahkan kerja Bapak. Oke, Pak. Bapak Ibu, ada 3 yang akan kita bahas: pra pembelajaran, saat pembelajaran, dan asesmen. Pra pembelajaran. Bapak Ibu, sebenarnya tanpa disadari, Menteri ini sudah memulai Merdeka Belajar dari asesmen nasional. Tetapi kita harus paham asesmen nasional itu apa. Ada orang berpikir bahwa AKM itu dibuat untuk menilai sekolah,
sehingga sekolah meningkatkan AKM. Tidak. Karena asesmen nasional ini pemetaan, bukan sumatif. Kalau sumatif kan hasil belajar. AKM ini pemetaan. AKM dibuat untuk mendapatkan data valid tentang kompetensi mendasar siswa. Itu, Pak. Bukan hasil belajar. Kompetensi di mana? Bagaimana kemampuan dia dalam literasi membaca, bagaimana kemampuan dia literasi numerasi. Untuk apakah data ini? Untuk dijadikan dasar dalam rancang pembelajaran sesuai KM. Jadi Bapak Ibu nanti di Merdeka Belajar tidak boleh merancang pembelajaran sesuka hati. Bapak Ibu lihat dulu, anak Bapak Ibu ini gimana kemampuan dia. Pantaskah saya mengajar dengan seperti ini? Dan Bapak Ibu harus dipahami bahwa hasil AKM itu bukan angka. Jadi tidak ada rankingnya. Saya kalau lomba AKM dan ada ranking. Karena AKM itu hasilnya deskripsi. Mengatakan anak Bapak sudah seperti ini, kelemahannya di sini. Berdeskripsi. Kalaulah AKM itu bentuknya juga angka, sama dengan UN yang lama. Padahal Bapak Ibu, dari permen-permen lama, periksalah Permen 23 tahun 2016, dikatakan bahwa penilaian oleh pemerintah dapat dilakukan dengan cara UN dan atau bentuk lain. Tujuannya memperbaiki proses pembelajaran, bukan menilai hasil belajar. Tidak pernah pemerintah itu diberi wewenang untuk mengukur hasil belajar siswa. Kita periksa permen lama, Permen 2000 tahun nomor 23 tahun 2016, dikatakan di situ. Malah dikatakan penilaian oleh pemerintah boleh dilakukan dalam bentuk UN dan atau bentuk lain. Bentuk lain yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah boleh survei, boleh sensus. Boleh sensus. Nanti Bapak Ibu, AKM ini hasilnya deskripsi, ada 4 level. Level pertama begini, level kedua begini, level ketiga begini, 4 begini. Maka tidak ada angka. Soal AKM juga tidak satu Bapak Ibu. Dia adaptif. Contoh begini Bapak Ibu. Saya mengukur materi A, maka saya buat 5 soal. Saya kasih soal level kedua kepada si A, bisa dikerjakannya. Maka si A saya kasih level ketiga. Karena saya mau tahu sampai mana kemampuannya. Nggak bisa dikerjakannya, maka deskripsinya si A itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Soal level 3. Si B saya kasih soal yang sama, level 2, tidak bisa mengerjakan. Saya kasih nomor 1, level 1. Baru bisa. Saya katakan si B itu kemampuannya seperti ini, lemah di sini, unggul di sini. Maka hasil AKM itu adalah sebuah deskripsi. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kita akan meningkatkan AKM. Tidak. Kita meningkatkan kemampuan minimum siswa agar dia mudah menguasai konten dan konteks materi tiap mata pelajaran. Bapak Ibu, konten dan konteks beda. Terkadang orang yang taat konten tapi tidak memperhatikan konteks, dia dirugikan. Contoh begini, Bu. Dalam matematika 10/3 itu bentuk bulat 3. Tetapi kalau kita berangkat 10 orang menyeberang sungai mau melihat teman kita yang sakit, satu sampan hanya bisa berisi 3 orang, maka 10/3 4, itu konteks. Maka saya katakan bahwa orang tua kita dulu begitu hebatnya, kalau kita mau pergi dikatakan, pintar-pintar kau nak ya, dalam membawa diri. Kalau pintar itu konten, pintar-pintar konteks, saya pikir. Itu orang tua kita dulu. Kemudian survei lingkungan belajar, ini mendapatkan data valid tentang lingkungan belajar saat ini, untuk dijadikan dasar dalam merancang program menciptakan lingkungan belajar ideal bagi siswa Bapak Ibu. Merdeka Belajar ini salah satunya mensyaratkan bahwa lingkungan belajar itu ideal. Tidak ada bullying, macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu, saya marah kalau ada guru memanggil siswa bermasalah ke kantor guru. Kenapa? Karena siswa bermasalah ini biasanya bermasalah untuk semua guru. Maka kalau dipanggil oleh satu orang guru oleh siswa ini, maka semua guru akan ikut menyiksa dia. Kenapa ini katanya? Inilah Bu, alah biasa lah Bu. Iya, semua. Dia dipanggil untuk menyelesaikan masalah, hasilnya tidak. Dia sudah waktu datang sudah lemas karena semua menghantami. Itu sebenarnya bullying, tidak boleh. Makanya kalau ada permasalahan siswa, guru panggil ke ruang BP atau tersendiri. Jangan biarkan banyak guru-guru yang benci kepada dia yang lain itu ikut menangani kasus yang kita sedang tangani. Maka tidak akan selesai masalah. Maka survei lingkungan belajar ini Bapak Ibu, nanti untuk mendapatkan data valid tentang lingkungan belajar saat ini. Apa gunanya? Untuk dijadikan dasar dalam merancang program menciptakan lingkungan belajar ideal bagi siswa. Maka sesudah dapat data, sekolah merancang bagaimana lingkungan belajar ideal. Maka dibuat. Dalam mapel dimasukkan, program sekolah dimasukkan. Agar apa? Agar ada student well-being siswa. Siswa itu bahagia, dihargai. Ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu saat kamu dalam kelas? Bagaimana saat istirahat? Semua itu. Bagaimana lingkungan belajar itu ideal. Kemudian survei karakter. Survei karakter ini data valid tentang karakteristik siswa saat ini.
Apa tujuannya? Tujuannya kita nanti mau merancang program menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu data sekarang sekian, baru nanti apa langkah untuk membangun seperti tujuan kita, karakter profil pelajar Pancasila. Gitu. Oke Bapak Ibu. Kemudian ada asesmen diagnostik nanti yang kita buat dalam rangka memerdekakan siswa. Kita mau siswa itu mengalami pembelajaran yang memerdekakan dia berdasarkan latar belakang yang unik. Maka asesmen diagnostik boleh kognitif. Kognitif itu prasyarat, Bapak Ibu. Kita sebelum mengajar dia, matematika kita harus tahu kemampuan prasyarat dia. Agar dalam mengajar nanti tidak ada lompatan-lompatan kognitif pada siswa. Nanti siswa masih di level 2, materi meminta level 5, kita gas dari level 5. Seharusnya tidak. Kita harus ada asesmen diagnostik untuk itu. Oke. Kemudian non-kognitif. Malah Bapak Ibu, mendapatkan data valid tentang kemampuan prasyarat siswa saat ini untuk dijadikan dasar dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan prasyarat siswa. Oh, iya ini salah satu. Maksudnya gini, Bu. Non-kognitif itu mau melihat daya dukung orang tua, motivasi belajar siswa, ya, minat siswa, semua. Artinya, pembelajaran harus disesuaikan dengan latar belakang itu. Makanya saya heran, ada kemarin kami webinar di Kominfo Pusat, ada pertanyaan, Pak, gimana ini keponakan saya nggak punya HP, tapi dia harus belajar daring. Wah, saya katakan lihat aja edaran nomor 15 itu tahun 2018 mungkin itu. Mengatakan bahwa penentuan daring dan luring itu diputuskan berdasarkan kesiapan orang tua. Bapak Ibu boleh siswa kita 32, satu kelas, yang daring cuma sanggup 2, ya daring 2, 30 lagi ya luring. Kita buat LKPD. Kenapa? Karena tidak bisa dipaksakan. Oke Bapak Ibu, pembelajaran itu nanti seperti ini. Sebenarnya capaian pembelajaran itu Bapak Ibu, kalau dulunya KD, dia tetap kompetensi. Anak-anak ini dengan pembelajaran, dia akan menjadi anak-anak yang punya profil pelajar Pancasila. Kemudian, nanti KD atau ini kalau di sekolah penggerak dia PASE. 6 PASE, kelas 1-2 SD, PASE A, PASE B gitu dia. Nanti kita tidak bicara teknis karena nanti hal ini belum berlaku untuk umum, hanya beberapa sekolah penggerak yang dilatih untuk ini, tetapi sepertinya saya lihat bahwa semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Menteri Nadiem mengatakan bahwa sekolah penggerak saat ini bukanlah berasal dari sekolah-sekolah terbaik, tapi dia mau lihat nanti apa peningkatannya gitu. Ya, bukan dia lihat kalau sekolah unggul lah enggak. Maka jangan heran ada sekolah yang unggul, ada sekolah sedang, ada sekolah yang lemah dipilih menjadi sekolah. Mau dilihat bagaimana nanti meningkatnya, ya, meningkatnya sesudah mengikuti sekolah program penggerak, karena nanti semua sekolah di Indonesia akan jadi sekolah penggerak. Jadi kalau hanya sekolah unggul dipilih menjadi pilotnya sekarang, bagaimana dia mengusahakan sekolah lemah? Karena dia tidak mengerti situasi di sekolah penengah lemah. Oke Bapak Ibu. Kemudian ada prinsip pembelajaran Bapak Ibu. Prinsip ini nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran di kelas. Bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar, dan penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Bapak Ibu, nanti ke depannya guru dimerdekakan. Nggak seperti saat ini, saya pakai Discovery tapi nggak enak juga, ada kekurangannya. Ya silakan aja Ibu merdeka. Tetapi Ibu tidak boleh melanggar prinsip pembelajaran. Selebihnya silakan aja merdeka. Pertama, dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Ini prinsipnya. Nggak boleh enggak. Artinya, pembelajaran kita rancang itu tidak boleh menyebabkan siswa terpaksa mengalami lompatan kognitif. Ya. Ada pertanyaan, apakah satu kelas itu Pak sama? Tidak. Tetap ada individual dalam klasikal, tetapi keahlian kita memanfaatkan, contoh gini Pak, di kelas kita itu ada anak pendiam, ada anak cari perhatian, maka anak-anak pendiam ini jangan ganggu, anak-anak cari perhatian kasih perhatian. Dia pembelajaran klasikal, tetapi tetap memperhatikan individual, tidak bisa dia klasikal gitu. Nah, jadi kalaupun kita mau bercanda atau apa dengan yang cari perhatian ini boleh aja gitu. Tapi ada anak tertentu, saya pernah mengalami waktu saya PPL di salah satu SMA
bagus, anak ini juara umumnya dan dia tidak mau berbicara gitu. Dan dia tidak mau diganggu gitu. Oke, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, Bapak Ibu. Nanti diterangkan di bawah. Kemudian ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Keempat, pembelajaran relevan, yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ini penting, Bapak Ibu. 6, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, yang pertama itu, yang katanya tadi nomor 1. Maaf Pak, Ya. 5 menit lagi waktunya Pak. Oke Bapak Ibu. Jadi mendukung terbentuknya kesejahteraan well-being peserta didik. Bapak Ibu, harus ini. Peserta didik diberikan penanaman karakter, pengetahuan dan kompetensi sebagai bekal hidup di masyarakat ini. Kemudian itu dia belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaian mereka. Tidak akan mudah merasa cemas karena mereka tahu mereka bisa menikmati pelajaran. Bapak Ibu, saya kan guru matematika. Kadang saya berpikir, saya ingin merekam wajah siswa saya dari luar kelas melalui jendela sebelum saya masuk. Sesudah saya rekam, saya foto wajah siswa saya, di bawahnya saya tunjukkan kira-kira rata-rata umurnya berapa. Saya pikir misalnya lagi SMA, rata-rata umur 17 dari wajahnya ya. Saya mengajar 3 jam pelajaran, sudah keluar saya rekam lagi dari jendela berapa tahun bertambah tua umurnya sesudah saya ajar ini. Ya, saya katakan sama guru seperti ini karena saya guru matematika. Saya dulu guru matematika yang kejam sebelum saya S2. Begitu saya S2 jumpa sama Prof Dian yang kuliahnya di Belanda, S2-nya 3, jumpa Bu Ida Karnasi yang di Amerika terus, baru berubah berpikir saya. Sampai saya sekarang sebagai pengawas mengatakan kepada guru, bila perlu siswa bodoh kali itu kasih soal SD, biar dia pernah bisa mengerjakan soal dalam hidupnya. Tapi soalnya jangan tulis di papan tulis, tulis di meja. Bapak bayangkan aja kalau ada guru menuliskan tulisan dia di buku siswa, dan siswa ternyata bisa mengerjakan soalnya. Begitu nikmatnya rasa siswa itu kan gitu. Dan Bapak Ibu, saya heran lihat guru-guru saat ini yang membuat soal berdasar tingkat kesukaran. Saya tantang Bapak Ibu, dibacalah Permen nomor 15 tahun 2008 tentang KD. Kemarin Permen 24. Di KD itu, Bu, tidak ada tingkat kesukaran. Yang ada level dengan materi. Contoh levelnya, menganalisis materinya apa. Menentukan materinya apa. Siswa dapat menentukan akar persamaan kuadrat. Itulah dia. Tidak ada soal mengatakan siswa dapat menentukan akar persamaan kuadrat yang susah-susah, pening-pening, pintar-pintar, muntah-muntah. Nggak ada. Tetapi kenapa guru membuat seperti itu? Tingkat kesukaran soal bukan dari guru, tapi dari hasil siswa. Tingkat kesukaran soal rumusnya, jumlah siswa yang benar per jumlah seluruh siswa. Kalau 0 sampai 0,3 itu sukar. Kalau 0,3 sampai 0,7, kalau 0,7 sampai 1 itu mudah. Artinya gini Pak, satu soal saya kasihkan kepada 100 siswa. Ternyata yang benar hanya 60 orang, maka soal itu saya sedang. Satu soal saya kasih sama 100 siswa, yang benar 85 orang, soal itu mudah. Itu udah ada rumusnya dari dulu, dari saya kecil, bahwa tingkat kesukaran soal itu rumusnya jumlah siswa yang benar per jumlah seluruh siswa. Kalau 0 sampai 0,3 itu sukar. Kenapa guru menyusah-nyusahkan soal? Saya sempat katakan kepada guru, kalau KD-nya ada 5, soalnya 10, buatlah soal 5 itu dari tiap KD 1 tapi mudah semua. Baru yang 5 lagi dari sukar-sukar sedang. Kalau siswa itu benar 5, ya tuntas dia 75. Rupanya dia tuntas soal sukar atau tuntas KD. Saya tanda tanya sekarang. Dia soal tuntas KD atau tuntas soal sukar? Kalau soal mudah dia tuntas, berarti tuntas dia. Kenapa kita paksakan? Ya udah kasih 5 soal mudah. Selesai dia, 75. Tapi Pak soalnya 10, 5 per 10. Apalah angka saya bilang. Nanti saya tanya ibu apakah dia tuntas soal sukar atau tuntas KD? Ibu nggak bisa jawab kan gitu. Maka Bapak Ibu, saya pikir seperti itu. Terkadang guru menganalisis hasil ujian siswa ada 5 soal. Dia katakan nomor 4 ini tidak tuntas 75%, maka harus remedial, Pak. Kenapa? Karena tidak tuntas. Arti tuntas apa? Tuntas KD atau tuntas soal sukar? Ternyata saya periksa, soal nomor 3 itu mudah. Soal nomor 4 sukar. Nggak tuntas dari remedial. Coba saya tukar. Soal nomor 3 yang sukar. Soal nomor 4 yang mudah. Ya, tuntas dari apa? Jadi remedial yang mana? Yang soal nomor 3, Pak. Jadi KD itu di remedial. Tadi seharusnya Ibu meremedial KD 4. Sekarang Ibu meremedial KD 3. Apa kabar ini saya bilang?
yang Ibu remedial itu soal sukar atau KD. Oke Bapak Ibu, ini kan tidak memerdekakan anak. Merdekakanlah anak, karena KD tidak pernah disusahkan. Maka kasihlah soal mudah, dan setiap dia bisa mengerjakan, tuntas. Oke, menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu menyenangkan dan bermakna, ini Bapak Ibu menyenangkan dan bermakna, ya, menyenangkan siswa ya dalam pembelajaran, kemudian bermakna dalam kehidupan. Jangan bercerita yang tidak bermakna. Jadi guru bercerita, muridnya pun bingung. Di kampung saya, buku matematikanya ceritanya, si A beli 2 kilo anggur, 3 kilo pir, membayar sekian. Si B beli sekian anggur, sekian kilo, bayar sekian. Berapa harga satu anggur? Ada yang bertanya, langsung tunjuk tangan siswanya. Saya tanya, ada apa? Itu anggur itu apa Pak? Katanya. Iya. Yang ditanyanya anggur itu apa? Kenapa? Karena kita tidak bercerita tentang dunia dia. Oke, menyertakan kegiatan bermain, kemudian inklusif Bapak Ibu. Inklusif ini ya nggak bisa disamaratakan orang, tergantung kepada ini. Oke, kemudian Bapak Ibu saya habiskan nanti terakhir asesmen Bapak Ibu. Ya, saya lihat moderator sudah mengangkat-angkat lehernya. Bapak Ibu, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Penilaian bagian dari pembelajaran. Penilaian yang membuat stres siswa itu salah. Penilaian guru yang tidak paham tentang KD membuat soal sukar-sukar untuk menyusahkan siswa, itu penilaian salah. Kenapa? Penilaian itu bagian integral dari pembelajaran. Penilaian itu berguna membantu pembelajaran. Untuk siswa bodoh-bodoh, kasihlah soal yang mudah-mudah, biar dalam hidupnya dia pernah mengerjakan soal dan pulang keluar dari sekolah dengan membusungkan dada. Selama ini tunduk dia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadilah guru yang tidak pernah berhenti berguru. Pembelajaran bukan proses memberitahu apa yang kita tahu dan menganggap penting apa yang penting bagi kita. Masuklah ke dunia siswa, bicaralah dengan bahasa mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi ini ya. Selain waktunya sangat singkat, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bisa menambah pengetahuan kita sebagai peserta webinar ini. Pasti para peserta sudah tidak sabar ya kan ingin bertanya, silakan di room chat yang sudah kami sediakan. Tapi saya suka dengan perkataan Bapak, pernyataan Bapak yang kita diadakan untuk mereka. Ya. Iya. Masih semangat kan Ibu-ibu? Ya, Bapak Ibu masih semangat ya? Ya, kita diadakan untuk mereka para siswa ya. Jadi di sini kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya itu sesi diskusi. Ini banyak kali pertanyaan ini untuk Bapak Waluddin ini Pak. Banyak sekali untuk Bapak Waluddin Sitorus. Banyak kali pertanyaannya. Ini gimana Pak? Mau dibuat, saya buat 3 pertanyaan dulu ya Pak ya? Saya sampaikan atau saya bacakan semua dulu nih Pak? Bacakan. Langsung dijawab, satu jawab. Oh, satu-satu ya Pak? Oh, satu-satu langsung dijawab ya? Atau terserah moderator lah, moderator. Oh iya, mau dibacakan ya, 3 nyamannya ya Pak. Ya, Nanti kalau misalnya masih sempat waktunya, kita bacakan semua pertanyaannya ya Pak. Yang pertama nih Pak, pertanyaan pertama ini, apakah ada perbedaan RPP Merdeka Belajar, bentuk daring dan PTM nih Pak? Bisa langsung Bapak jawab Pak, silakan. Ini dari Prof. Maruli. Dari Maruli Pak. Iya, Bapak Ibu kan sebenarnya ini kita bicaranya belum Merdeka Belajar yang harus dipahami sekolah penggerak ya kan gitu. K13 juga harus Merdeka Belajar Bapak Ibu. Makanya saya bicara filosofi. Jadi nanti yang dipilih sebagai sekolah penggerak itu kan nggak banyak. Seperti di Asahan ini SMA-nya ada 5. Selebihnya masih pakai kurikulum 2013. Bagaimana RPP-nya ya biasa gitu. Kalau RPP ini kan ikutnya dari regulasi Pak, Bu ya, bisa aja. Jadi kalau sekolah Bapak kurikulum 2013 ya ikuti aja edaran nomor 15 tahun 2018 tahun ya Pak, Bu ya. Yang tentang BDR. Kan ada BDR, ada di situ RPP guru, RPP orang tua ada di situ. RPP siswa ada di situ. RPP orang tua ada di BDR itu. Yang edaran nomor 15. Makanya ada guru nanya, kepala sekolah nanya, Pak, surat apa yang harus kita baca biar terhindar dari COVID? Saya bilang surat edaran nomor 15 tahun 2018 saya bilang. Bapak Ibu semua lengkap. Saya boleh share nanti, boleh share. Lengkap itu. Di situ ada RPP BDR virtual, LMS, LKPD. Ada RPP. Ya, kalau untuk sekolah penggerak
itu nanti belum disahkan pula itu bahan-bahannya, masih dia buat hanya untuk kalangan terbatas gitu, distempelnya gitu. Capaian pembelajaran semua, dia ada kurikulumnya. Oke, kalau sekolahnya belum sekolah penggerak, ikut saja kurikulum 2013. Kalau sekolah penggerak, sepertinya belum ada ya, belum sah. Oke, tapi udah dilatih sekolahnya. Udah Pak? Itu ya. Itu Oke. dia. Masuk ke pertanyaan kedua nih ya Pak ya. Dari Asnidar Sinurat dari SMP Negeri 20 Medan ingin bertanya, apa perbedaan yang sangat mendasar antara pembelajaran K13 dengan pembelajaran sekolah penggerak? Iya, ini teknis Bu ya. Teknis juga Bapak Ibu, sebenarnya program sekolah penggerak ini hanya untuk sekolah yang dipilih untuk sekolah penggerak. Yang nanti akan semua menjadi sekolah penggerak gitu. Kalau perbedaannya banyak Bu, dia ada nanti teknisnya, ada alur tujuan pembelajaran gitu, ada kurikulum kurikulum sekolah gitu dia. Nanti dia ada capaian pembelajaran. Kemudian kalau sekolah biasa kan kurikulum 2013 dia kan per kelas materinya. Nanti kelas 1 SD, kelas 2 SD kan gitu kan. Nanti di sekolah penggerak materinya per fase capaian pembelajaran. Jadi kemarin saya diskusikan juga dengan ada dari P4TK Bandung. Nanti fase 1 kelas 1 kelas 2. Fase 2 kelas 3 kelas 4, fase 3 kelas 5 kelas 6. SMP satu fase, bukan fase A B C ya. SMP fase D. SMA kelas 10 fase F. Nanti SMA 11 12 fase G. Permasalahannya per fase itu boleh guru merdeka mengajarkan materi yang mana dulu. Nanti capaian pembelajaran misalnya capaian pembelajarannya matematika kelas fase E. Nanti ada domain bilangan, domain geometri, domain itu. Permasalahan saya tanyakan bagaimana nanti pindah sekolah gitu. Di sekolah A nanti di fase E gurunya mengajarkan materi X dulu. Sementara di sekolah asalnya materi Y dulu. Nanti dia pindah ke sekolah itu 2 kali belajar itu kan. Jadi Bapak itu ini sebenarnya belum diresmikan, belum sampai sekarang sekolah penggerak itu belum bisa nyusun roster kan gitu kan. Belum bisa nyusun roster. Tapi banyak hal-hal yang ini yang berbeda teknis, makanya saya tidak bisa secara teknis, saya bicara visual filosofi. Filosofi yang saya bicarakan ini Merdeka Belajar untuk K13 dan sekolah penggerak, dua-dua gitu. Filosofinya, jadi prinsip pembelajaran, tapi tidak teknis Pak. Nah, nanti teknis ada kurikulum, lupa saya, kurikulum untuk sekolah dia gitu. Dari menyusun apanya pun nanti, menyusun visi, misi semua dia. Teknisnya memang berbeda. Kalau Bapak belum sekolah penggerak, pakai saja dulu, tetapi prinsipnya prinsip Merdeka Belajar. Oke, Bu Siti Khadijah. Ya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Ini dari Nazmah Pardede, MTS Negeri 4 Tapsel, dari Tapanuli Selatan nih Pak. Assalamualaikum, izin curhat Pak. Boleh kita katakan juga Pak, Merdeka Belajar itu sesuai kearifan lokal dan budaya daerah. Pengalaman saya, terkadang saya masih harus menggunakan bahasa daerah atau bahasa Batak, bahasa Mandailing untuk menjelaskan pelajaran di dalam kelas kepada beberapa siswa, karena si anak belum sepenuhnya paham dan pasti berbahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu, kita kadang mengajar ini perlu tahu juga KD-nya gitu. Ada satu guru mengajarkan persamaan kuadrat karena siswanya tak tahu kali-kali tambah-tambah, maka dimarahi dia gitu. Padahal indikator dia menyelesaikan persamaan kuadrat. Saya bilang buat aja tengok buku SD itu yang satu buku kali-kali. Jangan karena paham kali-kali nggak bisa konsep persamaan kuadrat kan gitu kan. Artinya Bapak Ibu, kita lihat KD kita apa. Ibu Nazmah ini KD-nya apa? Indikatornya apa? Apakah indikatornya penggunaan bahasa? Kalau penggunaan bahasa indikatornya, Ibu nggak boleh pegang bahasa daerah. Tapi kalau indikator Ibu memahami satu materi, boleh aja pakai bahasa daerah dengan catatan bahwa tetap dimotivasi untuk mempelajari bahasa Indonesia gitu. Tetapi ketidakmampuan dia berbahasa Indonesia dengan baik, jangan menyebabkan pembelajaran dia tidak paham konsep. Saya ulang Bapak Ibu ya, kita ada indikator. Jangan di matematika begini. Untuk menanamkan konsep nggak boleh menyusahkan dengan angka. Ya buat aja angkanya 1, 2, 3, nanti sesudah di rumah dia belajar angka-angka, jadi paham konsepnya gitu. Nah, jadi Bu Nazmah, kalau Bu Nazmah bukan bahasa Indonesia, ya silakan kalau Ibu pun guru bahasa Indonesia, boleh sajalah menghantarkan bahasa Indonesia itu pakai bahasa Batak daripada nggak tahu apa-apa dia. Gitu. Artinya Bu,
sebelum Ibu melakukan pembelajaran, Ibu kan asesmen diagnostik. Ada pertanyaan tadi. Ada yang menanya asesmen diagnostik, udah saya kirim bahannya. Jadi Ibu asesmen diagnostik, hasil analisis Ibu bahwa siswa tidak paham bahasa Indonesia. Maka Ibu hantar dengan bahasa daerah, tetapi Ibu rapat di sekolah. Sekolah harus memfasilitasi bagaimana siswa ini mampu bahasa Indonesia. Dan kalau bisa bukan hanya guru bahasa Indonesia bertanggung jawab, tapi semua guru bertanggung jawab membiasakan anak berbahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Tapi tagihan indikator Ibu, ya Ibu selesaikan walaupun dengan bahasa Batak gitu. Terima kasih, Bu. Pak, Bu Siti, yang saya terangkan ini bukan nggak terlalu cepat ya kan? Terlalu cepat ya? Kalau udah Enggak juga, berarti Pak. ya. Kalau udah berarti ya. Ya, masuk pertanyaan yang keempat ya, Pak ya. Di sini ada dari Rosinda Situmor. Nah, apakah Merdeka Belajar itu harus menjadikan anak bangga dengan nilai yang diperoleh, yang walaupun kurang sesuai dengan materi yang kita ajarkan? Karena menurut Bapak tadi, kalau siswa itu lemah, kasih aja soal yang mudah-mudah gitu, Pak. Iya. Oke, mohon maaf, saya selama ini sudah merubah pola pikir. Saya nggak yakin dengan angka-angka itu gitu. Karena saya katakan beda 73 dengan 75 apa sih? Kenapa 73 tidak tuntas, 75 bisa tuntas? Kan itu kan. Saya minta pertanggungjawaban Ibu aja, kalau 73 itu kira-kira anaknya sehebat apa? 75 anaknya sehebat apa? Kalau KKM 75, berarti satu tuntas, satu tidak. Maka Bapak Ibu, saya ulang bahwa kenapa ranking dihilangkan? Karena ini menurut saya menghambat kolaborasi. Misalnya Bu Siti Khadijah dengan Bu Mahniar misalnya satu kantor. Anaknya satu kelas. Dulunya anak Bu Mahniar ini ranking 7. Anak Bu Siti Khadijah ranking 5. Pulanglah anak Bu Siti Khadijah. Tanya Bu Siti Khadijah, ranking berapa kau nak? Ranking 3. Kan naik kan Bu Siti Khadijah kan? Kan naik kan? Bulannya 5 jadi 3 kan? Ibu nggak langsung senang. Anak Bu Mahniar ranking berapa, Nang? Ranking 2, Mak. Katanya lemas Ibu kan? Karena Ibu sekantor kan gitu kan. Paham Bu kan? Paham maksud saya kan Bu? Ibu sekantor, anak Ibu sekelas. Jadi anak Ibu ranking 5, anak Mahniar ranking 7. Waktu pulang sekolah, anak Ibu bilang naik di ranking 3. Ibu kan bukan langsung semangat nanya, anak Bu Mahniar ranking berapa nak? Ranking 2 Mak. Aduh, katanya kan gitu kan. Jadi anak menganggap orang itu musuh. Jadi ranking dihilangkan. Ranking dihilangkan. Karena Bu, anak ini sekarang berbasis kompetensi, bukan anak ini nilai berapa sebenarnya. Anak ini bisa apa gitu. Bisa apa anak ini gitu. Maka seorang Indonesia kan ada anekdot tuh. Dia anaknya sekolah di luar negeri. Bagi rapot nggak ada ranking. Tanya mamanya, Bu, anak saya sebenarnya ranking berapa? Gurunya nanya, Ibu orang Indonesia ya katanya. Nah gitu. Jadi saya malah mengatakan begini Bapak Ibu, pentingnya kolaborasi ini. Kalau Ibu buat pembelajaran metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok itu bukan cuma bisa ngerjain soal. Bukan. Ada misi di belakang itu, membangun kolaborasi dan komunikasi. Ibu buat diskusi kelompok, anak bisa ngerjain soal, tapi kolaborasinya nggak bagus, komunikasinya nggak bagus. Ibu buat diskusi kelompok lagi. Kenapa? Dalam kehidupan nyata, orang yang mempunyai kolaborasi tinggi dan komunikasi tinggi lebih mudah berhasil. Bapak Ibu, saya di kampung saya di Asahan ini pernah saya tengok pejabat di kabupaten itu cuma satu tamatan perguruan tinggi negeri yang paten. Itu kawan saya. Selebihnya dari mana-mana, tapi kolaborasi mereka bagus. Maka di legislasi itu kan orang yang merancang, sementara eksekusi kan orang yang apa? Yang pekerja kan gitu, melakukan rancangan. Di legislasi sekarang banyak orang-orang yang tidak bernilai tinggi dalam akademik, tetapi memiliki kolaborasi dan komunikasi yang baik. Maka untuk mencegah anak lemah dalam kolaborasi dan komunikasi, sebaiknya ranking tidak ditulis. Memang dilarang menulis ranking sekarang. Oke Bu, jangan percaya dengan angka. Mohon maaf kalaupun ini salah gitu. Saya Bu, guru saya katakan, kalau anaknya baik betul, nggak bisa juga. Remedialnya diulangi soal itu biar dihafalnya. Tuntaskan aja kalau dia baik kolaborasinya. Oke Bu, terima kasih. Iya Pak. Sudah Bu? Ada. Lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Gimana Pak? Udah ya, satu lagi. Habis ini saya sholat sebentar, nanti saya balik lagi. Satu gitu soal, ya, Pak, ya? satu pertanyaan. Ya. Di sini ada pertanyaan Pak. Jadi untuk memberikan soal sesuai dengan kemampuan anak, apakah anak yang belum bisa menyelesaikan ujian sumatif dengan baik, apakah anak tetap naik kelas?
Jadi apakah yang menjadi dasar penilaian kita dalam kenaikan fase itu dari Bu Sera, Pak? Oke, kalau untuk sekolah penggerak saya belum bisa cerita teknis Ibu ya. Saya belum bisa teknis karena dia belum disahkan, masih distempel dengan kalangan sendiri. Tapi secara umum itu kan sebenarnya KD itu tidak cerita kesukaran. Semudah apapun soal yang Ibu berikan, asal sesuai dengan KD, maka dia bisa mengukur tuntas tidaknya anak gitu. Kemudian ketuntasan kan bisa banyak caranya, Bu. Kalau anak itu baik, motivasi tinggi, tapi kemampuan dia memang di matematika dasarnya lemah, kan ada juga sekolah gini, Bu. Dari SD guru matematika kita kejam, murah marah gitu. Kita pun nggak suka. Dia seperti apa, Bu? Dia seperti spiral itu obat nyamuk. Obat nyamuk itu kalau udah patah tempat meletakkannya itu, nggak payah kita keluar kalau obat nyamuk kan, karena dia spiral gitu. Oke, jadi saya minta kepada guru, kalau anaknya lemah kemampuan, tetapi anaknya itu motivasi belajar tinggi, karakternya bagus gitu, maka usahakan tuntas dengan cara apa? Soal-soal itu, remedial itu, waktu remedial teaching, remedial kan bukan ujian, Bu, pembelajaran remedial. Ujian itu kan mengukur remedial berhasil apa enggak. Waktu pembelajaran itu kasih soal-soal itu, kerjakan soal-soal itu, Bu. Terus waktu kasih soal itu lagi gitu, sampai dia hafal. Kan Ibu nggak disalahkan. Enggak salah kok mengulang soal, siapa bilang salah. Tetapi catatannya siswa itu baik dan punya motivasi tinggi untuk belajar, tetapi dia tidak paham satu mapel. Karena gini, Bu, tiga komponen anak tidak tuntas, dia nggak naik. Kognitif dan atau psikomotorik, Bu. Misalnya gini, matematika, kognitif, psikomotorik, fisika, kognitif, nggak naik. Ada satu guru menentang saya, waktu saya katakan begitu, dia bilang, Pak, apa nggak boleh siswa ditinggalkan? Kan ada permennya, Pak. Saya bilang, saya hafal permennya, Pak. Sekarang gini, Pak, Bapak mapel apa? Saya bilang, saya sejarah, Pak. Bapak bisa matematika? Nggak suka, Pak. Fisika? Nggak suka, Pak. Kimia? Nggak suka, Pak. Sekarang saya tantang Bapak. Bapak kan sudah sarjana. Bapak saya masukkan di kelas 11. Belajarlah Bapak. Dengan tipe guru seperti itu. Kalau Bapak ujian, saya awasi. Kalau nggak tuntas remedial, saya awasi. Pertanyaannya, Bapak tuntas apa enggak? Diam juga dia. Kenapa Bapak kejam sama siswa? Diri Bapak saja sekarang kalau dimasukkan di kelas 11 dengan tipe mengajar seperti itu tidak tuntas. Bu, saya perlu sampaikan satu, Bu. Standar nasional pendidikan ada 8. Pertama SKL. SKL itu mengatakan anak kita jadi ini kalau tamat. Untuk menjadikan itu ada standar isi. Isinya seperti ini. Ada standar proses. Prosesnya seperti ini. Ada standar pembiayaan. Ada standar sarana prasarana. Ada standar pengelolaan, standar pendidikan, tenaga pendidik, semua. Sudah 6 standar dipenuhi dengan standar, baru boleh pakai standar penilaian dengan standar. Saya ingatkan, Pak, ya, Bu. Untuk mencapai SKL ada 6 standar untuk mencapai SKL. Termasuk standar proses. Ibu baca standar proses. Kalau guru sudah mengatakan menjalankan dengan standar, semua standar 6 ini, wajarlah guru memaksakan penilaian pakai standar. Kita aneh. 6 standar tidak kita lakukan dengan standar yang baik. Tiba-tiba waktu menilai kita harus standar, tidak naik anak. Tidak naik anak bukan karena dia. Karena waktu mengajar kita tidak ikut standar proses. Bu, dalam standar proses, suara guru pun diatur. Bu, dalam standar proses dikatakan, model pembelajaran dipilih berdasarkan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik siswa. Apakah kita melakukan ini? Kan tidak. Artinya mohon maaf, kalau 6 standar belum kita kerjakan dengan betul-betul, jangan paksakan standar penilaian itu harus betul-betul. Itu menzolimi orang yang kita ajar. Terima kasih, Bu. Saya sholat sebentar, nanti saya kembali ya. Oke. Ya. Dulu sama Ibu Mahniar. Berapa menit kira-kira ya, Pak? Nanti kan saya nampak lagi sebentar lagi. Oh iya, ya siap. Soalnya pertanyaannya, iya ya, Pak. Banyak. Ya, saya sholat dulu nanti, karena ini sampai jam 5. Susah. Oke, iya, Bu ya, sebentar ya. Bu Mani. Oke. Nah, saya yang menjawab. Oke. Bapak Ibu, nanti di program sekolah penggerak, tapi ini sebenarnya Bapak Ibu, kita nggak bisa bicara sekolah penggerak saat ini, karena sebagian kita sekolahnya masih sekolah biasa, sebagian sekolah penggerak, tetapi di sekolah penggerak nanti di capaian pembelajaran, nanti kan yang lain nanya pula apa capaian pembelajaran, Pak, kan susah juga gitu kan. Ginilah Bapak Ibu, nanti di sekolah penggerak itu
KD itu disusun namanya capaian pembelajaran, saya katakan tadi kan. Kemudian capaian pembelajaran itu nanti dibagi menjadi 6 fase gitu. 6 fase. Nanti fase-fase itu dibagi kelas 1, kelas 2, fase A terus. Matematika misalnya, Pak. Matematika di kelas 10 misalnya. Dia matematika domain aljabar misalnya, domain bilangan. Nanti domain bilangan itu ada macam KD, tapi capaian pembelajaran namanya. Nanti di capaian pembelajaran itu, Pak, kita lihatlah di profil yang mana bisa dicapai dengan itu hubungannya gitu. Misalnya capaian pembelajaran apa? Capaian pembelajaran 1. Ini nanti arahnya bisa meningkatkan mencapai profil tentang beriman misalnya, kegotong royongan gitu. Setiap capaian pembelajaran domain, di domain itu pun nanti banyak domain bilangan misalnya banyak, ada beberapa 7 gitu. Nanti satu poin bisa mencapai 2 profil pelajar Pancasila misalnya. Nggak apa-apa, nggak mesti ke-6-nya gitu. Tetapi nanti pembelajaran itu keseluruhannya harus mencapai keseluruhan profil itu gitu. Jadi dalam pembelajaran di kelas per mapel itu tujuan saya tadi Pak ya, gambar saya itu ya. Oke. Bapak Ibu, oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Oke, Bapak Ibu. Ada gambar saya. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Oke. Ini udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Iya, terlihat Pak. Oke. Iya, kelihatan. Nanti gini Bapak Ibu. Capaian pembelajaran itu akhirnya gitu. Karena berbasis kompetensi apa yang mau dicapai. Tetapi waktu merancang kita RPP-nya, merancang semuanya, itu capaian, atau saya tunjukkan capaian pembelajaran juga Bapak Ibu. Oh, iya. Matematika tapi ya. Matematika ya, oke ya. Saya akan lihat, oke Bapak Ibu. Tapi ini masih apa ya? Masih dia tidak boleh disosialisasikan. Maka saya tidak bahas itu. Tunjukkan kepada Bapak Ibu capaian pembelajaran ini. Bapak Ibu, oke. Stop share. Saya akan share capaian pembelajaran. Bapak Ibu sebenarnya tidak bisa kita diskusikan karena masih, udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak, sudah. Nah, misalnya capaian belajar matematika, sebenarnya saya kemarin dilarang ini Bapak Ibu waktu saya diskusi tentang ini, karena dia masih berbentuk begini, tidak untuk disebarluaskan gitu. Artinya nanti kita bahas ini, ternyata dia berubah gitu. Oke, Bapak Ibu nanti capaian pembelajaran itu seperti ini. Yang Bapak Ibu yang tidak sekolah penggerak, udah cuy aja lah, nggak usah pala dipikir-pikirkan nih nanti. Jadi masalah. Sebenarnya saya nggak mau bahas ini di sini Bapak Ibu. Ini dia, masih berbentuk seperti tidak untuk disebarluaskan. Jadi gini Bapak Ibu, fase A, bilangan, ini fase A ini kelas 1, kelas 2. Nanti itu domainnya bilangan. Nanti ini dia, peserta dapat membaca melalui ini terus semua. Saya misalkan ambil ke SMP atau SMA, terserahlah. Nanti fase apa kita ambil, biar mudah. Fase D ini SMP Bapak Ibu, fase D. Kelas 7, 8, 9. Satu SMP itu satu fase. Artinya nanti ngajarnya kan bisa saja materi yang kelas 9 jadi diajarkan di kelas 7 gitu. Bisa aja materi kelas 7 jadi kelas 9. Kemarin saya diskusikan itu dengan yang narasumber yang dari pusat, dari Bandung. Saya bilang, "Pak, gimana anak pindah sekolah? Di sekolah ini dia sudah 2 tahun. Dan gurunya menganggap materi ini lebih penting, udah diajarkan gurunya. Sementara sekolah dia tempat pindah, mengatakan materi ini belakangan gitu. Jadi 2 kali dia belajar itu nanti, ada yang nggak diajarkannya. Jadi Bapak Ibu, ada fase begini, fase D. Fase D itu ini Bu, matematika ini Bu. Domain bilangan itu di akhir fase D dia Bu. Dia bukan apa, misalnya gini, fase D ini kelas 7, 8, 9 SMP. Di akhirnya, nanti siswa bisa ini, bukan dikatakan siswa itu bisa ini gitu. Nanti ada namanya alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun nanti beda. Tujuan pembelajaran kita kan ABCD, dia enggak, dia konten, variasi, itu dia tujuan pembelajarannya. Nanti nggak usah saya terangkan di sini lah ya.
menyusun tujuan pelajaran pun beda dengan K13. Kalau 13 kan ABCD. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menentukan bersama keluarga dengan tepat. Berarti itu kan metode ceramah kan gitu. Nanti ini tidak seperti itu. Di tujuan pembelajaran kita ada variasi. Variasi itu menggabungkan beberapa level kognitif. Tapi ini kalau saya terangkan pun nanti tidak bermanfaat juga sampai K13. Tetapi saya akan jawab pertanyaan Bu Suryani. Di bilangan ini Bapak Ibu, saya setiap membuat tujuan pembelajaran ini, saya pilih karakter mana yang bisa dibangun dalam pembelajaran itu gitu. Kalau bisa semuanya. Kalau nggak bisa, satu tujuan, karena tujuan pelajaran itu ada alurnya Bu. Tujuan 11, 12 gitu. Fase D. 11, 12, 13 sampai habis. Sampai nanti dia kelas sekian gitu. Nanti seluruh capaian pembelajaran itu harus mengembangkan semua karakter profil pelajar Pancasila. Walaupun untuk satu poin di satu domain, itu hanya mencapai 2 karakter atau 1 karakter. Tetapi nanti sesudah seluruhnya selesai diajarkan guru, semua karakter Pancasila itu sudah tercapai. Oke, Bapak Ibu saya pikir itu jawabannya. Oke. Ya,